Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di bagian ini Mas Rian akan dipanggil ayahnya Rendra. Seperti apa cara Mas Rian menyembuhkan Rendra dari 3 sosok jahat tersebut? Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Ini dia selengkapnya bagian kedua, diikuti 3 arwah wanita setelah ngeblok penelusuran tempat angker. Selepas kejadian penikaman yang terjadi, ayah Rendra kemudian menelponku dan benar-benar memohon padaku untuk segera ke rumah dan membawa Mbah Margono untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena gangguan yang terjadi sudah tidak hanya tentang menakuti, namun lebih condong untuk mencelakai seseorang. Dan yang sudah menjadi korban saat ini adalah 2 orang, Pak Mahfud dan Novi, orang terdekat mereka sendiri. Mendengar kabar seperti itu, pikirku memang hal itu harus segera diselesaikan. Namun urusanku dan Mbah Margono saat itu belum selesai. Dan saat aku tanyakan Mbah Margono, dia meminta waktu 1 hari. Jadi baru hari selanjutnya kita berdua bisa datang ke rumahnya. Singkat cerita, pada hari dimana aku bersama Mbah Margono datang ke rumah Rendra, tatapan Mbah Margono saat berada di depan rumah Rendra terlihat begitu serius. Namun dalam seriusnya ada sedikit senyuman yang tersimpan. Dan pasti akan ada sesuatu yang mau dilakukan beliau. Tahu sendirilah, Mbah Margono ini merupakan orang yang suka mengoleksi jin-jin semacam ini nih. Tapi kita lihat, apakah benar apa yang aku pikirkan? Sepertinya tidak hanya ada 1 sosok di dalam, ya. Ada 3 sosok. Tapi yang sangat mendominasi hanya 1 sosok. Auranya sangat kuat, ungkap Mbah Margono memandang rumah Rendra dari luar. Sepertinya seperti itu, Mbah. Ya udah, kita langsung masuk saja. Aku yakin orang tua Rendra sudah menunggu kita di dalam, Mbah, ajakku sambil membuka pintu pagar rumah Rendra. Ya udah, ayo kamu duluan lah. Mbah Margono memintaku jalan duluan. Begitu masuk pagar rumah Rendra, suasana mencekam langsung kurasakan. Terasa aura negatif, begitu terasa. Aku mulai merasakan apa yang Mbah Margono rasakan dari luar pagar. Aku mendekat ke arah pintu rumah Rendra. Aku ketok pintu rumah itu, terlihat sunyi, seolah tidak ada orang. Tapi kita yakin di dalam pasti ada orang, karena kita sudah janjian terlebih dahulu dengan orang tua Rendra tadi pagi. Namun, setelah beberapa menit menunggu, pintu rumah tidak kunjung dibukakan oleh orang tua Rendra. Aku kemudian mengetuk kembali pintu rumah Rendra dan kembali menunggu respon dari orang tua Rendra membukakan pintunya. Namun masih sama. Setelah beberapa saat menunggu, tidak ada tanda-tanda pintu akan dibukakan karena tidak ada respon sama sekali. Aku pun berinisiatif untuk menelpon Bapak Rendra. Aku buka handphoneku dan mencari nama Bapak Rendra di ponselku. Dan saat ketemu dan ku telepon, sama sekali tidak ada jawaban. Dan saat aku sedang mencoba menelpon bapaknya Rendra, tiba-tiba dari dalam rumah Rendra terdengar suara teriakan ibunya, yang membuatku dan Mbah Margono terkejut dengan suara yang barusan kita dengar. Mendengar suara teriakan itu, aku dan Mbah Margono kemudian mengetuk-ngetuk pintu dengan keras, tidak peduli kalau menarik perhatian para tetangga. Dan yang jelas, di dalam ada sesuatu yang terjadi. Yang jadi pikiranku, semoga bukan hal buruk yang terjadi pada kedua orang tua Rendra. Udah ya, kita dobrak saja. Pasti hal gak beres terjadi di dalam. Mbah Margono memberi saran sambil mengambil ancang-ancang mendobrak pintu. Bentar, Mbah, coba. Barangkali ini gak dikunci kan? Aku yang masih berada di depan pintu kemudian mencoba untuk membuka pintu tanpa mendobraknya. Aku coba menarik tuas pintu itu dan ternyata terbuka. Mbah Margono yang sudah ancang-ancang dan mulai berlari
Akhirnya masuk dengan secepat kilat masuk dan menabrak meja yang berada di ruang tamu dan nyungsep di antara kursi dan meja. Adalah nggak dikunci ternyata. Aduh. Sambil cengar-cengir, Mbak Margono menahan sakit karena menghantam kursi dan meja. Aduh Mbah, yang ada kita sekarang lagi diketahui setan di sini Mbah. Lagian bukannya dicoba dulu dibuka biasa, malah langsung dobrak aja. Omelku pada Mbah Margono yang sedang kesakitan nyungsep. Ya udah, langsung kita aksi saja. Lihat di sini ada satu, dan di ruang tengah ada satu. Aku yang ke atas nanganin Rendra langsung dan lihat kondisinya. Aku nggak tertarik sama yang dua ini. Kamu urusin, masukin ke botol yang udah kita siapin tadi. Lalu nyusul kalau udah selesai dengan urusan di sini. Mbah Margono kemudian bangkit dan berlari ke arah teriakan ibunya Rendra, sembari menahan linu bekas nabrak meja tadi. Setelah ditinggal Mbah Margono, aku kemudian mengeluarkan peralatan yang akan kugunakan untuk memasukkan jin-jin yang mengganggu ini ke dalam botol yang sudah kita siapkan tadi. Namun sebelum itu, kalau aku selalu mencoba untuk berinteraksi dengan sosok makhluk pengganggu, entah mereka bisa diajak negosiasi atau tidak, tapi sebisa mungkin aku akan mencontoh bapakku, memindahkan mereka tanpa harus bertarung. Tapi jika memang mereka melawan, baru akan kulakukan perlawanan juga. Pertama yang aku tangani adalah sosok wanita yang menggunakan kebaya. Sosok ini menurutku cenderung lebih kalem karena tidak ada itikat untuk menyerang. Hanya saja dia sepertinya memiliki ketertarikan pada Rendra. Dia sepertinya suka pada Rendra saat Rendra dalam perjalanan mencari konten di sekitar wilayah sosok wanita ini. Makanya dia mengikuti Rendra hingga sampai ke rumahnya. Aku mengambil posisi duduk bersila sembari memfokuskan pikiranku untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita menggunakan kebaya ini. Dalam pandangan mata biasa, memang dia adalah sosok yang mengerikan tanpa ada wajah di kepalanya. Namun saat aku melakukan pendekatan dengan melakukan rapalan-rapalan khusus, terlihatlah sosok sesungguhnya dia. Wangi kantil darinya begitu tercium sangat kuat. Wajah ayunya benar-benar membuat siapapun yang bisa melihat pasti akan tertarik padanya. Sosok wanita berparas Jawa dengan kulit putih dan berdandan layaknya seorang putri, duduk di lantai dengan anggungnya menatap ke arahku. Dan sepertinya dia ingin berkomunikasi denganku. Terlihat ekspresi wajahnya sedih dan ingin mengutarakan padaku. Namun memang harus diakui, parasnya memang cantik. Andaikan Sinta ikut, dia pasti akan bersikap judes pada sosok wanita ini. Tolong bantu, lepaskan sosok wanita itu, wanita jahat itu. Dia tidak cocok untuk Rendra. Dengan nada sedih, sosok wanita itu berkata, "Lantas kamu merasa kamu yang cocok?" Tanyaku pada sosok wanita itu. "Iya, jelas aku lebih cocok dibandingkan wanita jahat itu." Dengan mantap dia menjawab pertanyaanku. "Tapi bukankah kalian ini sudah beda alam? Kalian tidak bisa bersatu. Itulah yang dilarang oleh Tuhan dan tidak baik untuk Rendra," ucapku dengan tegas. "Tapi aku suka dengan dia. Aku ingin hidup dengannya." Wanita itu menjawab dengan tangisan. "Tidak bisa. Kamu harus kembali ke tempatmu berasal. Kamu tahu apa akibatmu berada di sini? Auramu itu membuat makhluk-makhluk di sekitar sini berkumpul. Banyak makhluk lain yang suka denganmu. Dan itu bisa membahayakan Rendra sendiri yang tidak tahu apa-apa. Karena kamu, semua makhluk berkumpul dan tidak segan untuk saling berebutan dengan cara apapun." Aku mencoba menyadarkan sosok ini. Dan setelah aku berkata demikian, wanita itu pun kemudian melihat ke sekeliling rumah. Dan didapatilah banyak makhluk-makhluk yang bukan dari daerah sini. Mereka berkumpul karena ingin melihatnya dan merasa tertarik padanya. "Tapi aku ingin berada di dekatnya. Dia sosok yang baik. Rendra orang yang sangat peduli pada siapapun. Makamku dia bersihkan, padahal dia tidak mengetahui itu makam siapa. Dia begitu peduli pada siapapun." Terangnya kenapa tertarik pada Rendra.
Lantas kalau begitu, kamu rela Rendra menjadi bulan-bulanan mereka, sosok yang suka padamu, dan rela baku hantam untuk mendapatkanmu. Terus bagaimana nasib Rendra yang tidak tahu apa-apa, dan dia akan menjadi korban? Ucapku terus menyadarkan sosok ini. Wanita itu tertunduk dan hanya terdiam. Kamu tinggal pilih saja. Kamu rela orang yang kamu sukai itu terluka, atau lebih baik kamu yang terluka, tapi suatu saat kamu masih bisa bertemu dengan dia, dan dia masih mau untuk membersihkan makammu. Aku yakin Rendra pasti akan kembali ke sana mencari konten, dan kamu bisa membantunya. Jawabku padanya. Apakah aku harus melepaskannya dan menyimpan rasa ini? Suara lirih dikeluarkan olehnya. Jika aku jadi kamu ya, aku akan melepasnya. Yang penting dia selamat dan sehat, dan suatu saat akan ketemu lagi. Dan jika tidak, dan tetap kekeh dengan pendirianmu, kamu akan sama saja dengan sosok yang berada di atas itu. Aku memberikan masukan padanya. Tidak, aku berbeda dengannya. Aku tidak ingin Rendra terluka. Aku tidak seperti wanita jahat itu. Dengan marah dia berkata, kalau begitu lepaskan dia. Biarkan semua kembali normal. Sebagai gantinya, aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Akan aku antar sampai ke sana. Tapi tolong, lepaskan Rendra. Ucapku memberi tawaran. Tapi apa jaminanmu dia akan kembali ke tempatku berasal? Dan apa jaminanmu aku masih bisa melihatnya? Tanya wanita itu. Dia jelas pasti akan kembali ke sana kok. Dia suka dengan mencari konten-konten horor. Justru kamu bisa mendampinginya saat dia di sana, dan kamu bisa menghalangi semua gangguan yang akan dia hadapi. Aku kembali menerangkan supaya dia mau melepaskan Rendra. Baiklah, tapi jika hal itu tidak terjadi, aku akan kembali kemari dan membawa Rendra, ancam wanita itu. Tenang saja, aku yakin Rendra juga pasti akan memberikanmu hadiah doa. Beritahu aku namamu, supaya aku sampaikan pada Rendra saat dia pulih nanti. Baiklah, namaku Sensor. Wanita itu akhirnya setuju untuk meninggalkan Rendra. Tapi yang namanya sosok jin pasti akan ada tipu muslihat. Makanya aku mengatakan padanya kalau aku akan memasukkannya ke dalam botol dan akan melepasnya setelah kita berada di tempatnya berada. Awalnya dia menolak dan hendak pergi sendiri. Tapi karena tidak ada jaminan, aku pun menariknya dengan menggunakan sebuah ajian yang sudah diajarkan oleh Mbah Margono. Terlihat dia memberontak dan terus melawan ingin pergi sendiri. Proses memasukkan sosok ini ke dalam botol tidak semudah saat bernegosiasi. Dia terus bersikeras ingin pergi dan melepas ajianku. Namun tidak semudah itu. Aku terus menariknya. Botol yang sudah terbuka juga siap untuk dimasukkan untuk sosok wanita ini. Kutarik terus hingga keringat mulai keluar dari tubuhku. Rasa lelah mulai terasa. Maklum, aku belum begitu ahli dengan hal semacam ini. Hingga pada saat aku sedang mencoba memaksanya dengan kuat, sepertinya membuat dia merasa marah. Dan dengan cepat dia langsung menyerangku dengan kukunya yang sangat lancip dan tepat mengenai bagian lengan kananku. Aku saat itu tidak sempat untuk menghindar ataupun membuat perisai gaib. Dan alhasil, aku pun menerima serangannya mentah-mentah. Awalnya memang ingin ku selesaikan ini dengan tanpa adanya pertarungan dengan sosok wanita ini. Tapi apa boleh buat, aku akhirnya membalas serangannya dengan melontarkan serangan gaib yang tepat mengenai bagian perut wanita itu hingga dia terlempar dan tersungkur ke bawah. Tak terima dengan serangan balasanku, wanita ini kembali melawan. Muka atau parasnya yang cantik berubah menjadi mengerikan. Kuku yang terlihat semakin bertambah panjang dan berwarna hitam membuat siapapun pasti akan takut melihatnya. Saat berhadapan, wanita ini terus menyerang ke arahku. Tapi karena sudah siap dengan serangan yang akan datang lagi, aku sudah mempersiapkan perisai gaib. Dan begitu dia menyerang, dengan mudah aku bisa menahannya dan langsung bersiap menyerang dengan serangan gaib yang sudah aku siapkan. Kembali dia menyerang dan terlihat akan mengarah ke bagian wajahku. Tangan berkuku lancip warna hitam itu
terlihat disatukan hingga membentuk sebuah kerucut dan mengarah langsung dengan cepat ke kepalaku. Perisai yang sudah disiapkan bisa menangkis serangan itu dan dilanjutkan dengan pukulan gaib yang biasa kugunakan. Dan karena dia tidak tahu dengan seranganku, setelah serangannya ditangkis dan terkena pukulan gaibku, kembali dia terlempar. Dan saat itu juga aku kemudian menariknya dengan tenaga dalam untuk kumasukkan ke dalam botol yang sudah aku siapkan tadi. Tidak, aku bisa pulang sendiri. Tidak, lepaskan aku. Teriakan wanita itu terdengar begitu keras dan mencoba melepaskan diri dari ilmu tenaga dalamku untuk memasukkannya ke dalam botol. Aku bersumpah, aku akan pulang sendiri. Percayalah. Dan seketika dia masuk ke dalam botol itu, sebenarnya aku percaya dengan perkataannya, namun tidak 100%. Aku dan Mbak Margono tetap membiasakan untuk memasukkan jin apapun yang dianggap mengganggu untuk selanjutnya dibuang atau dikembalikan di tempat asalnya. Setelah sosok wanita ini masuk, segera kututup botol yang menjadi wadahnya itu saat berada di dalam botol. Untuk orang yang sedikit peka pasti akan melihat gumpalan asap yang bergerak ke sana kemari, seolah ingin menembus dan keluar, namun tidak bisa karena terhalang oleh sesuatu. Yang jelas hal itu adalah hal yang sudah aku persiapkan dengan Mbah Margono. Lega rasanya sudah beres dengan satu sosok yang dianggap sebagai salah satu pengganggu di rumah ini. Namun sialnya, karena kecerobohanku tadi, aku jadi menerima satu serangan yang membuatku terluka secara non-fisik di bagian lenganku. Namun masih bisa ditahan untuk mengurusi satu lagi pengganggu yang berada di ruang tengah, di mana sejak tadi sosok itu juga sudah memperhatikanku yang sedang berupaya membawa sosok wanita ini masuk ke botol. Kamu tidak akan bisa membawaku masuk ke dalam botol itu. Jangan kau samakan aku dengan wanita lemah barusan. Jangan harap perjalananmu akan semudah itu, ucap wanita berpakaian kuning. Seketika itu juga bau tidak enak tercium di seluruh ruangan. Kita lihat saja nanti. Kamu akan tetap masuk ke dalam botol ini, ucapku dengan santai. Namun saat aku sedang akan berhadapan dengan sosok yang satu ini, suara Mbah Margono dari lantai 2 membuatku menunda untuk berhadapan dengan makhluk ini. Ternyata saat aku menyusul Mbah Margono ke lantai 2, Ibu Rendra sedang ketakutan hebat dan berada di luar kamar Rendra. Sedangkan Bapak Rendra terlihat sedang membantu Mbah Margono yang sedang melakukan suatu gerakan untuk menarik sosok yang berada di dalam diri Rendra untuk keluar. Namun terlihat Mbah Margono sepertinya sangat kesusahan mengeluarkan sosok wanita itu. Tapi yang membuatku gagal fokus adalah Bapak Rendra yang ternyata sudah berdarah di bagian kepala. Dan saat aku akan menolong mereka dan berencana membantu, aku melihat sosok lain berada di lantai 2 ini, yang sepertinya adalah sosok lelaki yang dulu pernah diceritakan oleh ibunya Rendra kepadaku di telepon. Dan karena auranya juga negatif, aku pun mengejarnya dan berusaha menangkapnya. Namun saat aku mengejarnya ke arah jendela, tiba-tiba, dan karena auranya juga negatif, aku pun mengejarnya dan berusaha menangkapnya. Namun saat aku mengejarnya ke arah jendela, tiba-tiba Mbah Margono mengatakan, "Sosok itu biarkan saja dulu. Dia tidak penting. Ini yang lebih penting. Bapaknya Rendra sudah kesusahan dan lelah. Buruan, bantu sini." Mbah Margono berkata dengan terus mencoba menarik sosok wanita yang berada di dalam tubuh Rendra. Memang sudah dipastikan sosok ini adalah sosok yang begitu mengganggu dan memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan yang dua di bawah itu. Pantas mereka tidak berani. Aku kemudian masuk ke dalam, bergantian dengan Bapak Rendra. Terlihat begitu berantakan di dalam kamarnya. Vas bunga terlihat pecah dan ada bekas darah. Kemungkinan itu adalah vas bunga yang digunakan oleh jin ini untuk melukai Bapak Rendra. Rendra yang bertubuh sudah sangat kurus membuatku kaget. Ini bukan Rendra yang ku kenal dulu. Badannya tidak sekurus ini dan tidak sekusut ini. Memang biadab makhluk yang berada di dalam tubuh Rendra menyiksa Rendra hingga seperti ini. Tubuh yang dulu ideal,
kini hanya seperti tersisa kulit dan tulang saja, dengan pacakan yang tidak beraturan. Tarik-menarik sampai melepaskan sebuah serangan gaib dilakukan oleh sosok yang merasuki Rendra. Bagaimana tidak, Mbah Margono bisa dilempar menggunakan tangan Rendra yang begitu kurusnya tanpa mengenai tubuh Mbah Margono dalam jarak sekitar 5 cm-an. Itu tidak akan terjadi kalau bukan sosok di dalam tubuh Rendra yang melakukan. Dengan cepat, aku kemudian mempersiapkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Mbah Margono kepadaku, yaitu dengan mengikatkan rantai gaib pada sosok yang berada di dalam tubuh seseorang. Yan, sepertinya sosok ini harus dimusnahkan saja. Gak bisa jadi bahan koleksi kalau ini mah. Nanti setelah kita berhasil mengeluarkan dia, langsung saja kita bantai, ucap Mbah Margono berkomunikasi dengan batin. Aku menyetujui Mbah Margono. Makhluk yang sudah benar-benar susah diajak kompromi, lebih baik dibinasakan saja. Tapi itu nanti terserah Mbah Margono gimana cara membinasakan mereka. Tapi pasti akan dibinasakan di sini juga. Singkat cerita, proses mengeluarkan sosok yang berada di dalam tubuh Rendra termasuk sangat sulit. Dia berani melawan dan tak segan melukai. Bahkan tubuh Rendra juga tidak dia pedulikan. Entah karena dia kepepet atau bagaimana, Mbah Margono menarik sosok itu dengan rapalan dan ajian khusus yang biasa dilakukan. Sedangkan aku bersiap-siap dengan rantai gaib yang nantinya akan kutangkap sosok makhluk itu saat waktu yang tepat. Namun di prosesi tarik-menarik sosok itu, harusnya kalau orang yang ditarik akan menarik balik. Tapi beda saat itu. Saat Mbah Margono menarik sosok itu, justru sosok itu melangkahkan tubuh Rendra berjalan cepat mendekat ke arah Mbah Margono dengan senyum menyeringai dan tawa mengerikan keluar dari mulut Rendra. Jelas itu bukan suara Rendra yang sesungguhnya. Setelah dekat dengan Mbah Margono, sosok itu kembali menyerang Mbah Margono dengan pukulan dan baru kusadari. Ternyata targetnya adalah mengeluarkan Mbah Margono dengan cara melemparkannya ke arah jendela. Sama persis dengan di mana Pak Mahfud terjatuh. Namun pikirku amanlah karena jendela dalam posisi tertutup. Andaikan pun Mbah Margono terlempar, dia tidak akan bablas keluar. Dan untuk berjaga-jaga, aku berdiri di belakang Mbah Margono, tepatnya di depan jendela itu, persis dengan ditambah perisai gaib untuk menambah kekuatan saat adanya hentakan dalam penyerangan makhluk gaib itu. Dan benar saja, Mbah Margono saat mendapat serangan dari makhluk itu, dia terlempar ke arahku, di mana aku berdiri di sana dan sudah siap untuk menerima Mbah Margono. Tapi ternyata kekuatan lemparannya itu di luar dugaanku. Mbah Margono terlempar sangat cepat dan kuat, melesat ke arahku yang sudah bersiap dengan tamengku. Tapi karena hentakan yang begitu kuat, akhirnya saat Mbah Margono menabrak diriku dan aku pun ikut terpental ke belakang ke arah jendela itu. Piar! Suara kaca jendela pecah terdengar begitu keras. Seketika itu juga Ibu Rendra beristighfar karena melihat kita berdua terlempar akibat serangan anaknya. Bapak Rendra memiliki inisiatif untuk berlari ke arah kita dan ingin membantu. Tapi begitu Bapak Rendra akan melangkah masuk ke dalam kamar, Mbah Margono melarangnya. Astagfirullah Bapak, itu dibantu, teriakan Ibu Rendra meminta suaminya membantu. Jangan Pak, Bapak di luar saja. Tutup pintu itu dan kunci dari luar. Nanti kalau saya mau keluar dan ini sudah selesai, akan kita kabari ya, ucap Mbah Margono sembari menahan rasa sakit yang dirasakannya. Bapak Rendra menuruti apa yang diperintahkan oleh Mbah Margono. Dan karena kuncinya berada di pintu sisi dalam, maka Bapak Rendra harus masuk dulu dan mengambil kunci yang berada di belakang pintu. Tepat bersamaan dengan itu, Rendra yang masih dalam keadaan kerasukan menoleh ke arahnya, dan dengan senyum menyeringai, dia seperti menggerakkan pecahan vas tadi dan dilemparkannya ke arah Bapak Rendra. Cepat Pak, keluar, teriak Mbah Margono. Dan untung saja pas waktunya setelah Bapak Rendra berhasil mengambil kuncinya, langsung cepat-cepat dirinya menutup pintu itu dan dikunci dari luar kamar, menyisakan aku, Mbah Margono dan Rendra yang tengah kerasukan.
Sementara beling vas bunga tadi menancap di pintu karena dilempar sosok yang merasuki Rendra tadi. Mbah, buruan berdiri mbah. Aku udah sakit banget ini kena kaca kayaknya, ucapku pada Mbah Margono karena kita berhenti tepat di jendela yang sudah pecah. Iya bentar Yan, aku juga rasanya remuk semua ini badan Yan. Mbah Margono kemudian mencoba berdiri dan berhasil. Namun saat Mbah Margono berdiri, tubuhku merosot keluar jendela. Spontan aku mencari pegangan dan kebetulan aku mendapat bagian celana Mbah Margono yang belum begitu kokoh berdiri. Namun mau bagaimana lagi karena aku akan merosot keluar jendela dan daripada aku akan jatuh ke lantai 1, aku pun terus memegang bagian celananya. Namanya belum berdiri dengan benar. Saat aku memegang celana Mbah Margono, dia malah kemudian bergerak mundur lagi ke arahku yang membuat diriku semakin merosot. Tapi Mbah Margono langsung menyadari hal itu dan langsung mencari pegangan untuk menstabilkan posisinya berdiri. Dan setelah dia bisa menormalkan posisi berdirinya, kini justru aku yang kebingungan mencari pegangan karena sudah terlanjur merosot terlalu ke bawah. Dan alhasil beban menjadi semakin berat. Dan hal tak terduga, karena aku memegangi celana Mbah Margono dan ditambah beban yang semakin bertambah, membuat kancing celana Mbah Margono terlepas. Dan otomatis karena aku kaget, aku langsung melepas peganganku pada celana Mbah Margono. Dan kebetulan aku melihat gorden jendela. Entah bisa menahan beratku atau tidak, yang pasti ya coba sajalah. Semisal jatuh pun aku akan mempersiapkan tubuhku dulu. Dan untungnya gorden itu kuat. Aku pun kembali menarik gorden itu sehingga tubuhku bisa kembali masuk ke dalam ruangan. Walah, celanaku Yan jadi melorot kan karena kancingku lepas. Ditarik kamu ini barusan, omel Mbah Margono sembari memegangi celananya dan membersihkan noda di sekitar mulutnya. Iya mbah, maaf. Mau gimana lagi? Kepepet. Aku masih mencoba berdiri setelah berhasil masuk ke dalam ruangan lagi. Loh mbah enggak apa-apa. Itu pendarahan loh. Yah, ternyata noda di sekitaran mulutnya adalah darah yang keluar akibat serangan tadi. Udah, enggak apa-apa. Masih bisa aku tahan, tenang aja. Kita siap-siap lagi. Bentar aku lepas dulu aja ini. Lah celananya ribet malah kalau pakai celana kayak gini. Mbah Margono kemudian melepaskan celana yang ia kenakan. Untungnya dia masih memakai celana kolor sebagai celana double. Jadi nggak melambai-lambai deh pusakanya Mbah Margono. Singkat cerita, kita pun memulai proses penarikan lagi. Mbah Margono berkolor ini kemudian merapalkan ajian-ajian untuk menarik sosok ini keluar dengan paksa. Beberapa kali masih bisa menolak untuk dikeluarkan. Barang-barang yang dilemparkan juga tidak sedikit. Dan karena kali ini kita melakukan penarikan dengan jarak, makanya bisa menghindar dengan mudah. Dan hingga sampai di saat sosok itu mulai melemah karena ajian Mbah Margono, dirinya akhirnya terlihat mulai keluar dari tubuh Rendra. Dan saat itu juga aku melemparkan rantai gaib untuk menangkapnya tepat di lehernya. Alhasil Mbah Margono berhasil menarik tubuhnya keluar dan aku berhasil menarik lehernya. Posisinya kali ini sosok tersebut tertarik kedua arah. Satu tertarik ke arah Mbah Margono dan dua tertarik ke arahku. Dan begitu sosok ini keluar dari tubuh Rendra, tubuh Rendra langsung melemah dan terbaring di lantai, tidak sadarkan diri. Sementara sosok yang merasuki Rendra ini dengan beringasnya mencoba untuk melepaskan tarikan dariku dan Mbah Margono karena kita berniat untuk membinasakan makhluk ini. Maka setelah keluar dari tubuh Rendra pun tidak kita biarkan terlepas begitu saja, namun terus kita tarik dan kita bacakan doa dan ajian supaya makhluk ini binasa. Sosok ini terus memberontak membuat lampu yang tadinya mati menjadi menyala dan hidup secara terus-menerus. Beberapa benda coba dia lemparkan ke arah kita. Namun seperti biasa, kalau mereka sudah tidak fokus, pasti tidak akan tepat sasaran. Singkat cerita kita terus menarik kedua arah. Dan hingga saat kita sampai di ujung doa dan rapalan dari Mbah Margono, muncullah cahaya keemasan dari rantai gaibku dan dari arah Mbah Margono yang sedang menarik tubuh sosok ini. Seperti sedang kepanasan, sosok ini terus bergelonjatan, tidak karuan. Tenaga yang dikeluarkannya semakin besar. Sempat beberapa kali aku kalah dengan perlawanannya,
yang membuat tarikan menjadi mengendur. Dan karena aku pikir hal ini akan segera selesai, aku tetap mempertahankan posisiku dan terus menarik lagi. Hingga pada akhirnya, karena ditarik dari dua arah, sosok itu pun terbelah menjadi dua. Tidak semerta-merta langsung binasa. Sosok itu masih bisa merintih kesakitan. Dan untuk finishing, Mbah Margono melakukan ajian terakhir untuk membinasakan sosok itu. Mbah Margono mendekat ke arah posisi kepala makhluk itu berada, atau lebih tepatnya berada di dekatku. Karena posisinya akulah yang menarik kepalanya, tangan Mbah Margono didekatkan ke kepala sosok itu dan dibacakan lagi rapalan penghancur. Dan pada akhirnya kita pun berhasil mengalahkan sosok wanita ini. Pikirku ini akan selesai dengan mudah, tapi kita masih ada PR satu lagi, yaitu wanita berbaju kuning di bawah. Dan untuk sosok yang tadi akan aku kejar itu, menurut Mbah Margono dia sebenarnya dari luar rumah ini, cuma terjebak karena rajah yang dipasang Bapak Rendra. Dan nanti tinggal dilepas saja, pasti akan pergi dengan sendirinya. Jadi PR tinggal ada satu. Setelah pemusnahan sosok wanita ini, kita pun memposisikan Rendra kembali ke ranjang tidurnya. Sungguh malang sebenarnya. Tubuh Rendra kini terasa sangat ringan dibandingkan dulu saat aku mengenalnya. Dan setelah terbaring di kasur, Mbah Margono kemudian menutup semua akses di tubuh Rendra supaya tidak dapat dirasuki oleh makhluk gaib lagi. Tubuh Mbah Margono dan aku sudah penuh dengan keringat. Ingin rasanya segera selesai. Setelah urusan di kamar Rendra selesai, kita pun mempersilahkan orang tua Rendra yang berada di luar untuk masuk. Suasana kamar sudah tidak karuan lagi. Semua berantakan dan banyak barang-barang yang pecah. Orang tua Rendra tidak mempersoalkan kondisi ini. Yang mereka pentingkan adalah anaknya sudah selamat dari gangguan makhluk jahat tersebut. Sembari memulihkan tenaga kita, Ibu Rendra turun ke bawah untuk membuatkan kita minuman. Ya maklumlah, karena dari tadi kita langsung melakukan pembersihan, makanya sampai belum dibuatkan minum. Beberapa waktu kita mengobrol dengan orang tua Rendra, dan memang menurut keterangannya hal ini terjadi setelah Rendra pulang dari perginya yang terakhir, dan semakin hari semakin memburuk. Dan alhamdulillahnya berangsur membaik. Dan kisah ini selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Rian dan Mbah Margono tentunya, yang dituliskan oleh Mas Rian sendiri nih. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Rian ya. Mas Rian itu yang sekamar kos dengan dia. Ayo dong lanjutin. Udah ada teman-teman yang nanya ini. Ya Mas ya, lanjutlah ya. Dan saya pamit. Demikianlah sebuah kisah untuk kita ambil positifnya ya, buang negatifnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.